Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Bagian kedua yaitu kerucut. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai dengan definisi kerucut. Ini adalah gambar kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah kutub tabung menjadi titik. Titik ini disebut titik puncak. Nah, ini adalah titik puncaknya. Yang kedua, jaring-jaring kerucut. Ini adalah gambarnya. Nah, kerucut itu jika dibuka akan membentuk jaring-jaring seperti gambar ini. Alas kerucut berupa lingkaran, kemudian selimut kerucut ini berupa juring lingkaran. Jaring-jaring kerucut terdiri atas selimut kerucut yang berupa juring lingkaran serta alas kerucut yang berupa lingkaran. Kita lanjutkan pada unsur-unsur kerucut. Nah, dari gambar ini kita bisa menyebutkan unsur-unsur kerucut itu terdiri dari apa saja. Yang pertama adalah alas kerucut berupa lingkaran. Ini lingkaran yang berjari-jari R. Misalnya lingkaran L. Kemudian juring ABC itu disebut selimut kerucut, juring ABC. Yang C, titik A merupakan titik puncak. Nah, ini titik puncak kerucut. Yang D, R adalah jari-jari alas kerucut. Jari-jari alas kerucut. Ini gambarnya simbolnya R. Kemudian yang E, tinggi kerucut. Nah, ini ada simbolnya T, tinggi kerucut. Yang F, panjang busur BC, sama dengan keliling alas kerucut. Keliling alasnya berupa lingkaran, berarti keliling lingkaran. Panjang busur BC ini adalah keliling alas kerucut, keliling lingkaran L. Yang G, AB dan AC disebut garis pelukis. AB dan AC ini disebut garis pelukis, disimbolkan dengan huruf S. AB sama dengan AC sama dengan S. Nah, untuk menghitung nilai S atau panjang S kita menggunakan rumus Pythagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini kan membentuk segitiga siku-siku dengan tinggi T dan jari-jari R. Maka S ini adalah sisi miringnya. Sisi miring sama dengan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita lanjutkan dengan menentukan luas selimut kerucut. Misalnya gambar ini adalah selimut kerucut. AB sama dengan AC sama dengan S. S ini adalah garis pelukisnya. Dan panjang busur BC sama dengan 2πr. 2πr ini adalah keliling alasnya, ya. Keliling alas kerucut yaitu panjang busur BC dengan jari-jari R. Juring ABC itu adalah bagian lingkaran dengan jari-jari S. Jadi misalnya ini lingkarannya besar, ya, dengan jari-jari S. Misalnya lingkaran itu disebut lingkaran S. Nah, karena berkaitan dengan juring, maka kita ingat lagi pelajaran kelas 8, yaitu hubungan antara juring dan luas lingkaran. Nah, rumusnya luas juring ABC per luas lingkaran S sama dengan sudut pusat ABC per 360 derajat. Luas juring ABC per pi S kuadrat. Nah,
luas lingkarannya kan PS kuadrat, jari-jarinya S ya. Jadi PS kuadrat sama dengan sudut pusat PAC per 360 derajat. Nah, selanjutnya kita menggunakan hubungan panjang busur per keliling lingkaran. Panjang busur BC per keliling lingkaran S sama dengan sudut pusat BAC per 360 derajat. Nah, panjang busur BC adalah 2PR. 2PR per 2PS sama dengan sudut pusat BAC per 360 derajat. Nah, ini sama ya, sudut pusat BAC per 360 derajat. Yang kedua pun juga sama, sudut pusat BAC per 360 derajat. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 didapatkan bahwa luas juring ABC per PS kuadrat sama dengan 2PR per 2PS. Nah, kemudian untuk menghitung luas juring ABC ini kita kalikan silang. Ya. Luas juring ABC sama dengan 2PR per 2PS kali PS kuadrat. Nah, ini kita bisa coret 2P-nya ini kita coret. Nah, ini S-nya pun juga kita coret 1 dan ini hilang pangkatnya. Sehingga didapatkan tersisa luas juring ABC itu RPS. Nah, ini S kuadratnya kan sudah dicoret 1, jadi RPS. Atau luas juringnya adalah PRS. Nah, jadi rumus luas juring adalah P kali R kali S. Kita lanjutkan dengan luas permukaan kerucut atau kita singkat dengan LPK. Ini adalah gambarnya. Kerucut terdiri dari selimut kerucut dan lingkaran. Luas permukaan kerucut sama dengan jumlahan semua bangun penyusun kerucut, yaitu lingkaran dan selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Nah, ini selimut kerucutnya berbentuk juring lingkaran. Luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Luas permukaan kerucut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Nah, luas juring ABC-nya ini PRS atau luas selimutnya sama dengan PRS yang sudah kita hitung di sebelumnya. Atau luas permukaan kerucut sama dengan P kali R ditambah S. Keterangannya R adalah jari-jari lingkaran, P sama dengan 3,14 atau 22/7, sedangkan S-nya adalah garis pelukis. Garis pelukis kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita lanjutkan dengan volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung. Jadi volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan berbentuk lingkaran. Jadi volume kerucut sama dengan setengah PR kuadrat kali T. Kita lanjutkan dengan latihan soal menghitung luas permukaan kerucut. Hitunglah luas permukaan kerucut di bawah ini. Ini gambarnya. Kerucut dengan tinggi 15 cm dan diameter 16 cm. Kita jawab, diketahui D-nya sama dengan 16, maka R-nya sama dengan 8 cm. T-nya sama dengan 15 cm. Yang pertama, menghitung garis pelukis atau S. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan S kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat.
S kuadrat sama dengan 64 ditambah 225. S kuadrat sama dengan 269. S sama dengan akar 269, didapatkan S sama dengan 17. Nah, sekarang garis pelukisnya sudah ketemu 17 cm. Barulah kita menghitung luas permukaannya. Luas permukaan kerucut sama dengan pi R kali R ditambah S. Kita masukkan angkanya, L sama dengan 3,14 kali 8 kali dalam kurung 8 ditambah 17. L sama dengan 628. Ini kita hitung ya. Yang di dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 3,14 kali 8 kali 25. Hasilnya 628. Jadi luas permukaan kerucut adalah 628 cm persegi. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan latihan soal menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luasnya. Hitunglah jari-jari kerucut di bawah ini. Ini adalah gambarnya. Luas permukaan kerucutnya adalah 90 pi m kuadrat dan garis pelukisnya adalah 13 meter. Diketahui luas permukaan kerucutnya adalah 90 pi meter kuadrat dan S-nya sama dengan 13 meter. Nah, luas permukaan kerucut sama dengan pi R kali R ditambah S. Kita masukkan angkanya, 90 pi sama dengan pi kali R kali R ditambah 13. Ini bisa dicoret pi dan pi-nya. Ini dicoret karena masing-masing di kiri ada pi dan di sebelah kanan sama dengan juga ada pi. Nah, sehingga menjadi 90 sama dengan R kuadrat ditambah 13R. R kali R hasilnya R kuadrat. R kali 13 hasilnya 13R. Karena ini tandanya tambah, maka kita tuliskan juga tambah. Nah, kita kumpulkan yang 90 ini kita pindah ke sebelah kanan. Menjadi R kuadrat ditambah 13R dikurangi 90 sama dengan 0. Dan terbentuklah persamaan kuadrat. Nah, kita hitung dengan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, C-nya adalah min 90, B-nya sama dengan 13, dan A-nya sama dengan 1. Nah, kita hitung perkaliannya, min 90 sama dengan min 1 kali 90. Jika ditambahkan hasilnya 89. Nah, kita mencari angka 13 ya. Nilai B-nya sama dengan 13. Kita coba lagi, min 90 itu sama dengan min 2 kali 45. Jika ditambahkan 45 ditambah min 2 hasilnya 43. Belum sesuai. Nah, min 90 itu juga didapatkan dari perkalian min 3 kali 30. Tapi jika ditambahkan hasilnya 27. Kemudian min 90 itu juga didapatkan dari perkalian min 5 kali 18. Nah, kita tambahkan min 5 ditambah 18 hasilnya 13. Jadi yang sesuai adalah min 5 dan 18. Kita masukkan R dikurangi 5 karena min 5 dikurangi 5 kali R ditambah 18 sama dengan 0. R dikurangi 5 sama dengan 0 atau R ditambah 18 sama dengan 0. Maka R sama dengan 5 atau R sama dengan min 18. Nah, karena untuk ukuran panjang berarti ukuran kita menggunakan angka yang positif. Jadi jari-jarinya adalah 5 meter. Kita lanjutkan dengan menghitung tinggi kerucut jika diketahui luasnya. Hitunglah tinggi kerucut di bawah ini.
Nah, ini adalah kerucut dengan luas sama dengan 300 pi desimeter persegi dan jari-jari 12 desimeter. Kita jawab, diketahui L sama dengan 300 pi desimeter persegi dan R-nya 12 desimeter. Luas permukaan kerucut sama dengan PR kali R ditambah S. Kita masukkan angkanya 300 pi sama dengan pi kali 12 kali 12 ditambah S. Nah, ini masing-masing kita bagi dengan 12 pi. Ya. 300 pi dibagi 12 pi, hasilnya 25. Kemudian 12 pi dibagi 12 pi hasilnya 1, sehingga tersisa 12 ditambah S. Maka S-nya sama dengan 25 dikurangi 12. Hasilnya 13. Nah, sekarang sudah ketemu S-nya atau garis pelukisnya, barulah kita akan menghitung tingginya dengan rumus Pythagoras. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. T kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. T kuadrat sama dengan 25. Maka didapatkan T sama dengan akar 25, T-nya sama dengan 5. Jadi tinggi kerucut adalah 5 desimeter. Nah, bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi. Nah, untuk menentukan tinggi kita menggunakan rumus Pythagoras. Unsur yang dipakai adalah garis pelukis dan jari-jari. Nah, di sini kita belum mengetahui garis pelukisnya, maka kita hitung dulu garis pelukisnya dengan berdasarkan yang diketahui. Kita lanjutkan dengan latihan soal menghitung volume kerucut. Hitunglah volume kerucut pada gambar di bawah ini. Ini adalah kerucut dengan diameter 24 cm dan garis pelukisnya 20 cm. Kita jawab, diketahui D-nya sama dengan 24 cm, maka R-nya sama dengan 12 cm. Garis pelukis S sama dengan 20 cm. Volume kerucut rumusnya sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Nah, di sini T-nya belum diketahui, maka kita harus menghitung dulu nilai T. Nah, menghitung nilai T atau menghitung tinggi kerucut, kita menggunakan rumus Pythagoras dari unsur jari-jari dan garis pelukis. Nah, di sini T-nya. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. T kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. T kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144. T kuadrat sama dengan 256. T sama dengan akar 256 sama dengan 16. Nah, jadi tingginya adalah 16 cm. Barulah kita bisa menghitung volume kerucut. Volume kerucut sama dengan sepertiga pi kali R kuadrat. Ya, R kuadratnya adalah 12 kuadrat kali 16. Tingginya 16. P sama dengan sepertiga pi kali 144 kali 16. P sama dengan 768 pi. Nah, pi-nya ini bisa dihitung, bisa tidak, bisa dibiarkan seperti ini juga boleh. Jadi volume kerucut adalah 768 pi cm kubik. Kita lanjutkan dengan menghitung jari-jari kerucut yang diketahui volumenya. Hitunglah jari-jari kerucut di bawah ini.
Nah, ini volumenya diketahui 196 pi meter kubik dan tingginya adalah 12 meter. Ya, enggak ada satuannya, ini 12 meter. Kita jawab, diketahui V sama dengan 196 pi meter kubik dan T sama dengan 12 meter. Nah, volume kerucut sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Kita masukkan angkanya, 196 pi sama dengan 1/3 pi kali R kuadrat kali 12. 12 bisa dibagi dengan 3. Ini 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi 196 pi sama dengan pi kali R kuadrat kali 4. Nah, ini ada 4 pi, jadi masing-masing kita bagi dengan 4 pi ya. Nah, kita bagi dengan 4 pi. Sebelah kiri kita bagi dengan 4 pi, sebelah kanan kita bagi dengan 4 pi. 196 pi dibagi 4 pi hasilnya 49. 4 pi dibagi 4 pi hasilnya 1, sehingga di sebelah kanan sama dengan tersisa R kuadrat. R kuadrat sama dengan 49. R sama dengan akar 49. Nah, R-nya sama dengan 7. Jadi, jari-jari kerucutnya adalah 7 meter. Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang kerucut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.